Anda melihat soal dana bagi hasil ini yang perlu dibalansi? Kabupaten penghasil dapat 2,5%, pusat dapat 4%, kabupaten terdekat 2%. Apa adil? Harus dilawan ini. Lawan secara konstitusional. Dan cara apa? Ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Uji tentang pasal 29 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Anda jumpa lagi di Lensa Kita News TV Online bersama saya Malik Suma. Pemirsa, Maluku Utara adalah satu daerah penghasil tambang yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Bahkan, Maluku Utara adalah penghasil nikel terbesar di dunia, berada di bagian selatan Pulau Halmahera. Namun, sangat ironi, masyarakat di sekitar perusahaan tambang tidak menunjukkan perbaikan secara ekonomi dan kehidupan. Apa masalahnya? Di studio News TV Online telah hadir dosen pasca sarjana Unhair, ahli perimbangan keuangan pusat dan daerah, Dr. Hendra Karyanga. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Anda melihat ketika Maluku Utara ini kan dikenal dengan raksasa nikel. Namun rakyat di sekitar pertambangan tidak menunjukkan pertumbuhan secara ekonomis, kehidupannya makin hari makin miskin. Bagaimana Bung Dokter melihat ini? Jadi negara ini kan ada punya falsafah, filosofi mengelola sumber daya alam. Itu dalam konstitusi kita, pasal 33 itu jelas. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dikuasai itu bukan berarti dimiliki. Dikuasai artinya dikelola. Nah, tata kelola pertambangan kita itu yang bermasalah. Satu, tentang bagi hasil. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral itu menjelaskan pasal 129 tentang bagi hasil. Di situ dijelaskan bahwa 10% hasil produksi usaha pertambangan bersih itu 10% dikasih ke pemerintah. Nah, dari 10% kemudian itu 4% bagian pemerintah pusat, 6% bagian pemerintah daerah. Dari 6% itu dibagi lagi. Provinsi 1,5%, kabupaten daerah penghasil 2,5%, kabupaten terdekat adalah 2%. Nah, jadi misalnya saja, contoh ya, misalnya satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan, misalnya 1 tahun dia produksi dengan pendapatan bersih 1 triliun. 1 triliun itu kan berarti dibuka 100 miliar. 40 miliar ke pusat, 60 miliar dibagi antara provinsi, kabupaten penghasil, dan kabupaten terdekat. Berapa yang kita dapat? Ini menurut saya tidak menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu problemnya di situ. Berarti Anda melihat bahwa Undang-Undang pasal 33 itu sebagaimana amanat konstitusi belum berjalan semestinya. Iya, seharusnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan alam yang ada dalam pasal 33 Undang-Undang 45 itu. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam, dalam konteks ini kita bicara pertambangan, dikelola dan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi sekarang kita lihat misalnya Maluku Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, itu daerah-daerah tambang semua. Tapi coba teropong di sana kehidupan masyarakat di sana. Berapa indeks pembangunan masyarakat Halmahera Selatan, berapa indeks pembangunan Halmahera masyarakat Utara dan Timur dan Tengah? Masih jauh.
Bahkan kota Ternate lebih tinggi indeks pembangunannya. Padahal kota Ternate kalau apa tidak ada tambang, hanya jasa. Tapi kenapa indeks pembangunannya masyarakat dia lebih tinggi? Berarti ada masalah di sana. Permasalahan saya menurut saya adalah tambang belum mesejahterakan rakyat. Itu problemnya di situ. Nah, apakah kemudian Anda melihat soal dana bagi hasil ini yang perlu dibalansi? Nah itu dia yang saya bilang tadi. Ini tidak adil. Kita kabupaten penghasil dapat 2,5%. Pusat dapat 4%. Kabupaten terdekat 2%. Apa adil? Ini ketidakadilan sebenarnya. Tapi kok asosiasi pemerintah provinsi, asosiasi pemerintah kabupaten, kota, kok diam? Harus dilawan ini. Lawan secara konstitusional. Dengan cara apa? Ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Uji tentang pasal 29 itu. Bahwa pembagian hasil itu tidak mencerminkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa bumi air itu tidak mesejahterakan masyarakat. Itu kan hak masyarakat. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, belum lagi nanti dampak di lingkungannya. Apakah ada jaminan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara ini reklamasi lingkungannya sudah aman? 30 tahun, 40 tahun. Saya pesimis sebenarnya. Di pihak lain, rakyat kita dikejar-kejar. Kan rakyat kan biasa mengelola tambang rakyat kan dekat-dekat situ. Dikejar-kejar, ditembak sama polisi, tembak sama Brimob. Terus rakyat mau berlindung kemana? Padahal akses tambang juga bukan hanya milik investor, bukan milik perusahaan tambang. Rakyat juga punya akses untuk mengelola itu. Nah, sejauh ini kan Maluku Utara kita tahu bersama bahwa menjadi penyumbang terbesar untuk daerah penghasil tambang, untuk mengisi saku perekonomian bangsa. Lagi-lagi fakta di lapangan, rakyat kemudian jadi miskin. Ini apakah kurang power dari Maluku Utara sendiri untuk melakukan bargaining dengan? Jadi kan kalau kita lihat pidato Jokowi pada beberapa waktu yang lalu, berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, bahwa pertumbuhan di Maluku Utara ini sudah mengalami peningkatannya luar biasa, di atas 20%. Indikatornya apa? Kan indikatornya hanya lihat pada ekspor tambang itu saja. Tapi ekspor tambang itu besar, apa yang implikasi yang diperoleh oleh masyarakat Maluku Utara dari sisi ekonomi dan pemerataan? Ya kan? Ya kembali lagi kepada tadi, menurut saya bagi hasilnya itu terlalu sedikit. Tambang itu sumber daya alam yang tidak terbarukan. Artinya ketika digali, dieksploitasi habis-habis. Tidak seperti hutan bisa ditambang. Jadi kalau habis tambang itu, habislah kandungan mineral itu. Jadi bayangkan aja kalau kita hanya dapat kabupaten penghasil ya, hanya dapat 2,5%. Berapa yang kita peroleh dari situ? Kan tidak berimbang ini. Jadi ini bagi hasil yang tidak adil menurut saya, yang harus segera direview secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi supaya berlaku adil. Kenapa misalnya dibagi saja kabupaten penghasil 10%, kabupaten terdekat 7%, pusat 3%, atau ini secara berimbang lah. Secara berimbang itu. Tapi lagi-lagi semua bungkam, tidak bisa ngelawan ini. Nah, saya ulangi lagi, apakah kemudian karakter Maluku Utara ini kurang powernya untuk melakukan bargaining terhadap hasil kompensasi dari pertambangan itu? Ya, salah satu itu juga, karena saya lihat tidak ada goodwill politik dari pemerintah daerah juga untuk bisa bersuara ke pusat. Bahwa kalian bagi kepada kami ini tidak adil. Kan mesti bilang begitu. Kami punya kandungan, wilayah punya hasil, tapi kenapa kami dapat sedikit, kalian dapat banyak? Ini mesti segera diputar ini. Bayangkan Halteng ya, Halsel, ya, itu nikelnya kandungannya terbesar. Tapi coba lihat indeks pembangunan masyarakat di sana, tingkat pendidikannya, kesejahteraannya, ekonominya, Ternate lebih tinggi. Padahal Ternate ini kota jasa. Itu saja kita bikin perbandingan saja. Berarti kan ketidakadilan. Itu yang kedua. Infrastruktur di sana gimana?
bupati ngemis-ngemis di sana di pusat minta supaya tambah dana perimbangan, tambah dak, supaya bangun jalan. Itu ngemis-ngemis loh, baru dapat. Itu juga tidak sebanding dengan hasil alam yang disumbangkan ke pemerintah. Jadi menurut saya ini sangat sangat tidak adil. Kalau Anda melihat posisi negara terhadap pengelolaan pertambangan di semua daerah, bukan hanya di Maluku Utara, apakah posisi negara berada pada investor atau pada... Jadi gini, itulah sejarah dulu. 32 tahun itu pemerintah Orde Baru. Pemerintahan itu sentralistik. Semua perintah Jakarta. Bangun impres, sekolah impres, puskesmas impres, di mana-mana impres. Artinya kekuasaan itu ada di satu tangan, sentralistik. Tapi kemudian reformasi 99 itu dirubah. Saya istilahkan harus balik kekuasaan dari pusat ke daerah. Lahirlah Undang-Undang 2299 tentang otonomi pemerintah daerah. Di sana desainnya adalah daerah diberikan keleluasan, kebebasan untuk mengelola sumber daya alamnya. Ketika itu, IUP, izin pertambangan, kewenangan kabupaten kota. Ketika itu luar biasa menurut saya. Roh dari desentralisasi itu ada di Undang-Undang 22 itu. Tetapi kemudian, selang berapa tahun, dirubah lagi jadi Undang-Undang 32 2024. Dikembalikan ke provinsi lagi. Katanya bupati banyak salah menyalahgunakan IUP itu. Raja-raja kecil macam-macam lah itu, stigma itu. Nah, setelah dikembalikan kepada provinsi sama saja juga. Akhirnya sekarang Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 diambil ke pusat. Pasal 35 itu. IUP pertambangan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berarti apa? Tidak lagi desentralisasi kewenangan. Kembali ke pusat. Sentralisme lagi. Tapi ketika ini beralih, semua bungkam gitu. Saya tidak paham kenapa ada asosiasi pemerintah kota yang 500 banyak ini, ada asosiasi pemerintah provinsi yang banyak ini, ada sekian banyak DPD yang ada di sana, di DPR RI, bungkam semua. Tidak bisa menentang ini, bahwa ini proses ketidakadilan. Ini akar masalah dari sini sebenarnya. Ketika pemerintah pusat dengan politik pertambangannya mengambil alih kembali kekuasaan ke pusat. Hilang kita kewenangan daerah. Apa yang kita dapat? Kita tinggal mengharapkan saja bagi hasil itu. Nah, bagi hasil itu kan hanya kabupaten berhasil 2,5%. Provinsi dapat 1,5%. Pusat dapat lebih besar lagi. Gila nggak? Apakah tidak ada kontroversi antara ketika pemerintah menarik penerbitan IUP dengan peraturan otonomisasi daerah? Ya, bertentangan dong. Kita sekarang tidak bicara dalam sentralisme. Kita bicara desentralisme. Daerah diberikan keleluasan, kewenangan, selain mengurus pemerintahan, juga mengelola sumber daya alam. Jadi jangan lagi dikembalikan ke pusat dong. Tapi ketika ini dicabut, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 diberlakukan, tidak ada lagi kewenangan daerah, kabupaten maupun provinsi. Semua dan melalui ke pusat. Bayangkan Nusantara ini, Indonesia begini luas, dikelola oleh pemerintah pusat. Kita daerah dapat apa? Jadi akibatnya politik otonomi daerah ini kembali hanya tinggal nama menurut saya. Tinggal nama saja. Esensi dari otonomi daerah itu sudah hilang sebenarnya. Daerah tidak ada lagi kewenangan. Ini yang seharusnya dilawan menurut saya. Tidak boleh diam. Seluruh Indonesia, pemerintah kota, kabupaten, provinsi, DPR, seluruh Indonesia harus ribut. Secara konstitusi loh. Lawan ini Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Karena menciptakan ketidakadilan sosial. Padahal Jokowi selalu pidato. Pembangunan itu harus berkeadilan sosial. Tapi lihat tampang. Kewenangan kita diambil alih. Kita dikasih menetes begitu. Untuk membangun infrastruktur saja susah daerah ini. Harus ngemis-ngemis di sana minta supaya lobby dana perimbangan dinaikkan, supaya DAK dinaikkan dan sebagainya. Padahal kita punya wilayah ini luas. Kalau seandainya ini tidak diambil alih, serahkan kepada daerah, kita tidak ngemis-ngemis lagi ke pusat. Kita menjadi daerah yang kuat, luas, berkembang. Makanya kenapa Papua bergejolak, Aceh bergejolak, ini masalah ini, ketidakadilan sosial.
Apakah Anda tidak melihat bahwa mungkin di daerah-daerah pertambangan SDM-nya yang kurang memadai sehingga Kalau negara harus take begini, over? kalau mengelola tambang itu kan yang pertama kan prinsip dulu ya. Izin itu adalah kewenangan daerah. Soal manajemen, soal skill itu kan bisa diatur, bisa diimpor. Kalau kita belum punya skill, kan begitu. Nah sekarang aja kan pusat kelola tambang tapi tenaga tenaga semua dari China, dari Eropa, dari Jepang semua yang kerja. Terus kita ada Indonesia, bangsa Indonesia dapat Jadi apa? kuli ya. Iya, kalaupun diterima ya kerja-kerja kasar lah begitu. Jadi ini menurut logika saya, menurut logika saya ini tidak logik. Nah, kalau tidak logik, apa yang harus kemudian dievaluasi di kegiatan pertambangan agar masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Utara, tidak kelaparan di lumbung padi? Itu yang saya bilang tadi, kita harus lawan secara konstitusional. Lawan secara konstitusional. Tidak boleh diam. Uji ini undang-undang ini. Ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa pasal 129, pasal 35, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Apakah tidak ada alternatif lain selain untuk menggugat, menguji Saya pikir materi? tidak ada karena undang-undang sudah berlaku. Sudah jalan semua ini. Sekarang kan IUP kan tidak lagi kewenangan pemerintah daerah. Rekomendasi dari pemerintah daerah ke A, tapi kalau dia kasih keluar B, tidak bisa apa-apa juga. Dan hampir seluruh pemerintah kepala daerah itu bungkam karena saya kurang tahu apa juga mereka juga takut bersuara karena ada punya masalah di situ atau tidak. Kan Maluku Utara kan kenal dengan 127 IUP yang bermasalah itu. Ya. Ada 108. Ya, yang bermasalah. IUP. Yang sementara lagi dilidik oleh KPK. Itu jadi situ juga. Jadi apa yang kita rawan pemerintah bersuara apa? Gubernur mau bersuara apa? Bupati mau bilang apa? Mereka juga bermasalah kok. Jadi ini sedih sebenarnya. Komplit ya. Iya, kayak penyakit sudah komplikasi nih. Iya, sudah tidak satu penyakit ini, banyak penyakit yang sudah ada. Jadi mengobatinya ini menurut saya membutuhkan energi yang luar biasa. Baik, terakhir, apa harapan Anda, harapan kita semua masyarakat Maluku Utara, agar supaya masyarakat kemudian tidak lagi katakanlah derita dalam tanda kutip. Apa kemudian solusi? Kalau menurut saya, ini kan ada momentum pemilu. Pemilu itu kan kita milih pemimpin, eksekutif maupun legislatif. Pemimpin yang terpilih itu kemudian mengelola negara ini, termasuk presiden. Ya, saatnya kita Maluku Utara bangkit tunjukkan. Pilih pemimpin yang betul-betul konsen dengan daerahnya. Misalnya pilih DPD, DPR RI, yang punya power bisa bersuara di sana. Jangan biarkan tambang-tambang ini dikelola oleh pemodal-pemodal asing yang kemudian rakyatnya menderita. Sementara kita mengharapkan dari dana bagi hasil saja menetes 2,5% kabupaten penghasil, 2% kabupaten terdekat, 1,5% provinsi, 4% ambil ke pusat. Ini kan ketidakadilan sebenarnya. Kenapa kita tidak bisa lawan? Kenapa kita diam? Jadi logika saya tidak nyambung sebenarnya dengan kondisi ini, kok pemerintah mendiamkan ini ketidakadilan terjadi. Coba lihat Halteng, lihat Halsel, Obi. Lihat sekarang, coba potret itu lingkungannya. Semua sudah proses-proses eksploitasi di mana-mana. Luasan hutan tinggal sedikit. Lama-lama ini kan 30-40 tahun ini bisa jadi erosi, bisa jadi malapetaka besar bagi daerah ini. Bisa banjir dan sebagainya, rusak, erosi dan sebagainya. Ini kan berbahaya sebenarnya. Jadi tidak jalan lain, pemilu ini jalannya. Ayo, pilih DPR, kabupaten kota, pilih DPD, pilih DPR RI, pilih bupati, pilih gubernur, pilih presiden. Yang konsen tentang kesejahteraan rakyat. Karena bumi, air, kekayaan alam di dalam itu harus untuk kemakmuran rakyat.
Sekarang ini bukan kemakmuran rakyat lagi, kemakmuran orang per orang. Iya. Ini masalahnya. Baik. Dan paling terakhir, saya minta Anda, closing statement Anda terhadap realitas pertambangan yang terjadi di Maluku Utara. Saya cerita dulu ya. Dulu saya di DPR, saya di Badan Legislasi. Saya lihat Korea dikejar-kejar polisi, ditempakin brimob, ya, susah mereka. Akhirnya apa? Ide saya, kita harus buat perda tentang tambang rakyat. Saya buat perda tentang tambang rakyat. Nah, perda itu mengatur rakyat boleh mengelola tambang, tapi dengan volumenya, dengan alat-alatnya, yang betul-betul ditentukan oleh undang-undang. Itu berarti apa? Tambang itu milik rakyat. Karena tambang itu milik rakyat, tambang itu harus mensejahterakan rakyat. Nah, saya menghimbau para pengambil keputusan yang ada di daerah ini, mari memikirkan ini sama-sama. Daerah kita ini daerah tambang. Tambang itu tidak terbarukan. Digali habis-habis. 30 tahun, 60 tahun kalau habis, mau kemana daerah ini? Siapa yang nanggung penderitaan nanti yang akan datang? Sementara tambang itu dikeruk dan menjadi kesejahteraan untuk pihak lain. Jadi ini harapan, bukakan hati saya. Mudah-mudahan pemilu ini, ayo rame-rame rakyat pilih pemimpin. Dari per kabupaten, kota, provinsi, pusat, DPD, yang betul-betul konsen untuk membangun daerah ini. Peduli tentang keadilan ini. Baik. Pemirsa, saatlah kita untuk bertindak. Solusinya adalah kita memilih pemimpin yang memikirkan tentang kehidupan rakyatnya di Maluku Utara. Kita jumpa lagi di lensa kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Makasih, Bung Hani. Terima kasih.